sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 jam 10 pagi. Jadi hari ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda. Itu aja. Makasih. Terima kasih. Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Kita menyadari bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari kita harus menjaga kedisiplinan. Karena itu saya garis bawahi sekali lagi, prinsip dari PSBB adalah berada di rumah, mengurangi bepergian, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan, seperti dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dari purnawirawan TNI dan Polri, dari dokter, dari relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kita semua, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi COVID-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa. Bahkan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah disorot publik karena dinilai membiarkan pimpinan organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam, Rizik Syihab, menggelar acara yang mengundang kerumunan. Salah satu acara yang digelar Rizik adalah pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu 14 November 2020 lalu. Acara pernikahan yang digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut membuat sekitar 10.000 orang berkumpul dan berkerumun. Pemprov DKI pun dinilai publik tak mampu menegakkan protokol kesehatan saat kasus COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kerumunan yang ditimbulkan acara Rizik juga membuat Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana, dicopot dari jabatannya, hingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan diminta klarifikasi oleh kepolisian. Tak hanya itu, ungkapan kekecewaan dan kecaman dari publik juga diluapkan ke akun media sosial para pejabat Pemprov DKI, seperti Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. PSBB diperpanjang terus, diperketat, sampai pengangguran tambah banyak. Sekarang kerumunan di nikahan ketua Ormas, diem aja Pak. Semoga Allah memaafkan Bapak sekeluarga. Dari kami yang terkena dampak akibat PSBB diperpanjang tapi nggak konsisten. Tulis komentar dari akun Pandu Prabu 07 di akun Instagram Anies Baswedan. Begitu juga komentar yang ditulis oleh akun Winson for Presiden yang mengkritik kebijakan PSBB seolah-olah tidak berlaku di acara pernikahan putri pimpinan FPI itu. PSBB nggak berlaku untuk ormas ya Pak, tulis akun tersebut.
Begitu juga akun rival Deyesta yang menilai Anies pandang bulu dalam penegakan peraturan PSBB transisi yang berlaku hingga saat ini. Mohon hukum jangan pandang bulu Pak, yang pedagang Anda tertibkan, Anda denda, Anda tutup. Yang pernikahan selama itu Anda tidak tindak dan difasilitasi. Ingat, apa yang Anda tanamkan itu yang Anda terima. Rakyat bisa tahu mana yang tulus dan mana yang hanya retorika, kata dia. Sedangkan pembelaan dari Pemprov DKI Jakarta, di tengah hujan kritik atas penyelenggaraan acara oleh Rizik yang mengundang kerumunan, dua pimpinan DKI Jakarta justru melontarkan pernyataan pembelaan. Anies mengklaim Pemprov DKI sudah mengingatkan Rizik untuk menerapkan protokol kesehatan apabila mengadakan acara pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Anies mengaku sudah mengirimkan surat mengenai aturan penyelenggaraan acara kepada Rizik Syihab sebagai penyelenggara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Anies mengatakan surat aturan penyelenggara tersebut sudah dikirimkan melalui Wali Kota Jakarta Pusat. Anies bahkan berani membandingkan penerapan protokol kesehatan di ibu kota dan daerah lainnya. Menurut Anies, tak ada pemerintah daerah yang memberlakukan pengawasan protokol kesehatan seperti DKI Jakarta yang memberikan surat peringatan protokol kesehatan bagi penyelenggara acara. Dia bahkan mengatakan, banyak daerah di Indonesia yang saat ini sedang menyambut gelaran pemilihan kepala daerah atau pilkada, tetapi tidak melaksanakan hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan atau kerumunan, ujar Anies saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin 16 November 2020. Kendati demikian, surat aturan yang diberikan Anies tersebut tidak digubris oleh Rizik Syihab, sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tetap terjadi. Akhirnya, terjadi pelanggaran PSBB transisi terkait kerumunan massa. Pemprov DKI pun langsung mengenakan sanksi denda 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab dalam waktu kurang dari 24 jam setelah gelaran acara pernikahan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan Pemprov DKI tidak pernah main-main dalam menegakkan protokol kesehatan. Ketegasan tersebut tercermin dalam sanksi yang diberikan oleh penyelenggara acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Jadi Jakarta itu serius dalam usaha untuk menegakkan protokol kesehatan. Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda, ujar Anies. Pembelaan diri juga dilontarkan oleh Riza. Sama seperti Anies, Wagub DKI yang akrab disapa Ariza juga mengklaim bahwa pemerintah telah meminta penyelenggara acara untuk mencegah kerumunan. Namun, kata dia, massa yang datang membludak di luar perkiraan karena banyak massa yang bukan merupakan tamu undangan. Jumlah petugas di Pemprov DKI Jakarta juga terbatas untuk mencegah kerumunan yang terjadi. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan aparat keamanan pada saat penyelenggaraan acara. Itu ada batasan-batasan. Jumlah kami juga terbatas. Kemudian kami sudah koordinasikan saat itu dengan aparat keamanan lainnya. Kan kami tidak bisa berdiri sendiri, kata Ariza. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kerumunan massa di acara pernikahan Putri Rizik Syihab sudah terjadi. Riza pun meminta agar tak ada lagi kerumunan di Jakarta, termasuk untuk kegiatan keagamaan. Dia berharap masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dengan membatasi jumlah peserta sesuai dengan protokol kesehatan dan regulasi yang ada. Selain itu, kegiatan-kegiatan diimbau diselenggarakan secara daring agar tidak menimbulkan kerumunan. Kami minta dilakukan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol COVID-19, sesuai dengan ketentuan yang ada, regulasi yang ada. Kemudian kami minta sedapat mungkin dilakukan secara online, secara virtual, ucap Riza.